Disclaimer, cerita ini diangkat dari pengalaman pribadi dan kejadian nyata yang dialami Mimin Horita pada tahun 2005 di sebuah pondok pesantren di Jawa Barat. Namun, sebagian narasi telah disesuaikan untuk kepentingan alur cerita dan dramatisasi. Nama dan tempat Mimin samarkan. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti atau menyudutkan pihak manapun, termasuk lembaga pendidikan yang disebutkan secara tersirat. Tujuan utama cerita ini adalah untuk mengangkat sisi spiritual dan pengalaman mistis yang seringkali menjadi bagian dari kehidupan santri atau masyarakat di daerah yang memiliki sejarah panjang. Jika kamu memiliki pengalaman serupa, harap menyikapinya dengan bijak dan selalu utamakan pendekatan ilmiah, spiritual, dan keimanan. Langsung saja ke ceritanya. Penghuni tak kasat mata di pondok pertama. Masih jelas diingatan Mimin saat pertama kali menginjakan kaki di sebuah pondok pesantren yang terletak di salah satu daerah di Jawa Barat. Pondok pesantren ini sudah berdiri di tahun 1996, ada SMK dan Madrasah Aliyah. Tahun 2005, waktu itu pondok ini baru membuka tingkat SMP. Mimin termasuk dalam angkatan pertama. Nggak ada kelas 2, nggak ada kelas 3, cuman Mimin dan beberapa teman lain. Santri pun bisa dihitung jari. Bangunan masih baru, tapi hawa tempat itu bikin merinding. Menurut warga sekitar, tanah tempat pondok ini berdiri dulunya adalah lokasi pembuangan mayat zaman penjajahan Belanda. Dan dari pertama kali Mimin masuk, suasananya memang beda. Gerbang pondok berdiri besar di depan, tapi belum ada pagar. Sementara di belakang, hutan bambu lebat membentang, seolah menyimpan rahasia gelap yang siap bangkit kapan saja. Awalnya, semua berjalan biasa saja. Tapi setelah sebulan, mulai terasa ada yang aneh. Puncaknya, kesurupan massal mulai terjadi. Dan, di antara semua kejadian itu, ada satu nama yang paling membekas. Aji. Aji adalah teman seangkatan Mimin. Dari awal, dia sudah menunjukkan tanda-tanda yang gak biasa. Kadang dia suka ngobrol sendiri, kadang tiba-tiba ketawa. Seperti lagi main sama sesuatu yang gak kelihatan. Teman-teman Mimin juga banyak yang merasa takut sama dia. Bukan karena jahat, tapi karena aneh. Suatu malam, habis ngaji Isya, Mimin jalan bareng Aji menuju Kobong. Jalan gelap, cuman ada cahaya lampu kecil di ujung. Pas di tengah jalan, Aji tiba-tiba berhenti. Dia menatap Mimin, dan senyumannya bukan senyuman biasa.